Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Oh, ini boleh di sini, Mbak ya? Ya boleh ya, taruh aja di situ. Iya, iya. Aman-aman aja. Aman-aman aja tasnya ya, Mbak ya. Iya. Allah Akbar. Tinggal sendiri di sini, Mbak? Iya. Ada memang tapi Pulang. Pulang. Oh, jadi sini Mbak praktek. praktek. Oh. Iya. Praktek kecil-kecilan. Praktek kecil-kecilan, Mbak ini ada. Itu Mbak di ruangan ruangan spiritual atau ruang praktek itu Iya. lebih banyak ya pusaka-pusaka Mbak ya? Itu pesan ibu. Ya kenapa nggak nerima tamu di sana, Mbak? Kenapa harus di Nggak sini? mungkin lah kita tunjukkan sama orang sini kan. Nggak mungkin. Mbak yang ada. Mbak, Sama-sama. kalau boleh tahu nak siapa namanya Mbak? Mbak Urus. Mbak Urus. Mbak Urus. Mbak Urus. Mbak Urus. Ya segalanya saya urus. Segalanya diurus. Ih, mantap kali, Mbak. Dari yang kecil sampai yang besar. Dari yang kecil sampai besar. Oh, Mbak. Kalau yang besar kayak apa nih Mbak biasanya? Tengok-tengok ininya juga. Oh, Tengok tengok-tengok. keperluan yang Kalau cocok urus. Cocok kita urus. Kalau nggak cocok Kalau nggak urus. nggak. Mbak ini aja. Malum aja. Nggak dengar orang Mbak. Nggak ada. Nggak dengar. Kita sendirian. Iya, jadi saya ketawa bebas ya Mbak ya. Mbak ini. Jangan bebas di sini nggak ada. Bebas ya Mbak ya. Mbak urus. Kalau cocok kita urus. Kalau nggak cocok nggak usah diurus. Iya. Urus memang. Mantap Mbak. Ada urus lu. Yang cocok. Iya, ya cocok Mbak ya. Sedap Kalau kali nggak Mbak. cocok apa yang kita urus? Iya betul. Mbak urus. Mbak urus. Mbak urus. Cocok diurus, nggak cocok orang urus. Orang urus. Iya. Mbak, berarti Kakak berapa lama jadi spiritual di sini, Mbak? Sebenarnya ini dari kakek. Dari kakek. Turun temurun lah kan. Oh, turun temurun. Dari bapak, dari kakek, dari bapak, ya turun ke saya. Oh, dari bapak, Dari kakek turun ke bapak. Turun ke bapak. Jadi Baru turun ke. kalau udah nggak ada, turun ke saya. Itu memang model keturunan atau memang dipelajari, Mbak? Sebenarnya kalaupun mau kita pelajari ada, cuma memang kami ini memang udah turun lah memang. Sepertinya apa ya kita bilang kayak ada lah udah memang di dalam. Cuma kalau memang ada orang datang kecil-kecilan kecil-kecil bisa kita urus. Siapa yang perlu apa keperluannya bisa kita urus. Kita urus. Kalau nggak cocok nggak usah diurus. Kalau cocok kita bilang ya udah keluar kan gitu ya. Sepertinya ada tamu Mbak itu Mbak. Maaf Bang ya. Saya duluan Bang ya. Maaf nih. Bentar ya Mas. Ada tamu. Kita duduk dulu ya. Iya. Ada tamu. Maaf Bang ya. Bentar ya. Ramai juga orang kemarin Mbak. Selalu ramai seperti ini Mbak. Iya. Mudah-mudahan lah. Ada. Bukannya apa orang itu percaya. Percaya. Apa yang kita bikin selalu nyata kadang-kadang. Nengok dari apa ya? Bukti. Siapa Iya. yang sudah datang berhasil ataupun bisa datang lagi. Datang Makanya kan lagi. pengen teman-teman. Oh. Wah, kemari. Berarti mereka yang datang semua yang kemarin udah pasti terurus ya Mbak ya. Iya mudah-mudahan lah. Makanya orang itu datang. Kalau nggak mungkin orang itu datang. Ya. Iya, dan nggak mungkin kita urus ya. Orang urus Mbak ya. Mantap Mbak. Mantap. Aduh Mbak, ini maaf ini Mbak. Kita tanya nggak apa-apa nih Mbak ya. Nggak apa-apa. Ini Mbak kalau orang kemarin nih Mbak biasanya soal-soal apa aja itu Mbak? Kan ahli praktisi Iya, Mbak. iya. Itu soal apa aja itu Mbak biasanya? Sebenarnya kadang ada yang sakit hati. Kan sekarang ini banyak yang sakit hati. Sakit hati, jadi model pelet ya Mbak ya? Dendam-dendam membara itu kan Dendam. kadang datang orang itu kemari. Yang mana bisa kita Urus. kita bantu. Kayak kita urus. Iya, yang mana bisa urus ya Mbak ya? Yang mana pada tempatnya kita kalau kita jadikan jadi Soal pelet bisa juga Mbak? Iya bisa. Bisa ya. Itu biasanya kalau kita misalnya punya istri 3 itu Istri 3. pengen mau buat lagi nambah bisa Mbak? Bisa. Betul Mbak. Bisa kita urus. Bisa diurus Mbak. Bisa. Jadi ngomong-ngomong istri Mbak berapa? Istri saya 4. Terurus ya Mbak ya? Urus semua. Mantap betul Mbak. Kita fakta. Fakta ya. Memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi yang di sini yang biasa datang kemari ini memang semua istri atau istri yang pertama dah? Istri yang kedua Kedua sama yang di- pertama. Pertama yang kedua. Kalau yang ketiga keempat? Ketiga keempat kan maklum lah kalau memang di rumah ini ramai kadang saya kontrakan di sana. Oh, dikontrakan. Ada juga kontrak. Dua-dua kontrak. Yang ini yang
di rumah ini lah yang dua. Oh, tapi mereka terurus mbak ya? Insya Allah terus. Terus terurus ya. Mantap mbaknya. Aduh. Kalau yang kita urus ya kita pindahkan. Mbak. Iya. Ada rencana mau nambah lagi nggak mbak? Iya, tengok-tengok lah. Tengok-tengok ya, Cok. Iya kita angkat. Kita urus ya kan mbak. Yang mana mau kita urus. Aduh, mbaknya Nggak payah-payah. nggak payah-payah. Yang mau diurus kita urus. Alhamdulillah. Kalau soal pesugihan bisa juga mbak ya. Ya bisa. Nah jadi mbak kalau misalnya nyantet nih mbak soal santet gimana mbak? Aduh, kalau nyantet kita cuman ya banyak kalau arah-arah ke sana mbak nggak pala kali lah itu. Nggak pala kali, berarti nggak pakai santetnya mbak ya? Yang menyantet-nyantet. Ya bener mbak. Iya benar. Ini mbak, tapi kan itu kan kalau mbak orang sakti, masa nyantet nggak berani? Iya, bukannya kita nggak berani, cuma kan menyantet ini kan macam mana ya? Kita mau membantu orang dulu lah. Iya, membantu orang dulu yang pertama. Kalau kira ujung-ujungnya harus disantet, Apa boleh buat? harus santet juga? Ya mana tahu kalau memang dia Pak, Mbak, saya tolong ini ya kita jalankan. Oh, saya kira memang nggak mau nyantet mbak. Ya kita kan tengok yang fakta-faktanya aja. Fakta-fakta. Kalau kita ke sana ya kita bawa ke sana. Kalau Mbak, kita kalau boleh tahu nih mbak, ceritakan sedikit pengalaman mbak itu waktu mendapatkan ilmu ini gimana sih mbak? sebenarnya ini kita bilang secara tiba-tiba pun enggak, secara berguru pun kita enggak. Jadi tiba-tiba pada suatu masa datang seorang tetangga lah, minta tolong mbak, tolonglah bantu aku. Aku teraniaya. Oh, Teraniaya kenapa? Suami aku mbak begini begitu menduakan aku. Jadi setelah aku dihianatinya, aku dikerjainya. Kerjai apa? Aku dikenain mbak katanya. Pas waktu itu katanya dikenain, ya udah kita tengoklah dulu macam mana penyakitnya. Nah, setelah saya tengok-tengok, saya terawang, oh memang betul kena santet. memang betul kena santet. Jadi gimana mbak ininya? Bisa? Iya, pada waktu itu saya suruh pulang dulu. Suruh pulang dulu, nggak usah dulu sekarang. Iya. Ya. Kau datang aja malam Jumat. Malam Jumat datang lagi mbak. Saya suruh datang malam Jumat. Terus Situlah saya kerjakan. Ini menggelepar. Menggelepar kenapa nih mbak? Ya itu, waktu saya keluarkan santet dari badannya. Menggelepar di situ. Menggelepar di situ. Memang keterlaluan memang. Yang nyantet itu mbak? Iya. Oh, berarti dia kena santet suaminya mbak? Suaminya lah yang nyuruh santet. Masya Allah. Sudah ditinggalkan disantet pula. Sudah ditinggalkan disantet pula. Masya Allah, jahat banget mbak ya. Dia kan orang kaya. Orang kaya. Orang kaya kah? Oh, jadi mbak bisa mengobati santet itu ya mbak ya? Ya bisa mengobati. Ya yang mana datang bisa kita obati. Makanya tamu-tamu itu sering di luar pun masih ada ya kita di sini. Iya ramai itu masih ada juga tadi. Tapi ya kita pakai acara antri aja lah ya. Iya acara antri. Saya urus. Iya benar. Yang mana nggak bisa nggak urus. Iya. Jadi kan mbak udah ngobati santet itu. Iya. Gimana sakitnya dia kena santet itu kan tahu ya mbak ya? Iya tahu kita. Tapi kenapa mbak kok masih pakai santet? Sebenarnya ini itulah tadi kadang kita di sinilah kadang cuma jangan dengar. Iya. Ini pribadi. Kadang ini pencarian. Iya pencarian. Kita kerja lain nggak bisa. Kalau ini memang udah dari keturunan. Apa salahnya kalau kita teruskan kan gitu? Iya, tapi kan pun kita bisa. Ya tapi gini mbak udah tahu kan ngobati santet itu kan bener yang kita lihat itu kena santet itu ya Allah kan sakit kali itu kan mbak. Iya. Dan bagaimana jika mbak itu yang menggunakan santet kepada orang itu kan sakit mbak. Sebenarnya saya kan gak nyantet, kita kan mengobati. Iyalah yang itu kan yang itu pertama tadi kan ngobati. Iya, kan tahu. Iya. Oh dia kena santet itu rasa sakit ya Allah. Kok tega kali orang ini nyantet ini ya kan. Iya. Tapi kenapa mbak masih gunakan untuk nyantet orang lain? Bukan kok? Tapi maklum aja lah sekarang ini kan apa aja bisa. Oh gitu. Jadi apa aja bisa. Jadi Tetap diurus mbak. tetap kita urus. Kalau dia mau berobat kita obat. Kalau dia mau
minta tolong sama Mbak. Heeh. Ya Mbak kerjakan juga, apa boleh buat. Oh boleh buat. Mbak, kalau boleh tahu Mbak, itu bendol kena santet atau gimana tuh Mbak? Jangan-jangan kena santet juga Mbak? Tapi penyakit itulah kita mengobati orang. Heeh. Kadang-kadang penyakitnya tuh bisa ke kita. Wah bahaya tuh Mbak. Yang mana bisa kita buang, kita buang. Yang mana nggak bisa dibuang, apa boleh buat. Kita tahankan aja. Tahankan aja. Jadi seperti itu jadinya Mbak. Itu udah berapa lama itu Mbak? Wah, udah dari masih 20 tahunan loh sudah. 20 tahunan. Iya. Tapi segitu-gitu aja Mbak ya? Dari kecilnya dulu. Dari kecil. Berarti seperti kutil gitu Mbak. Daging tumbuh ya Mbak? Seperti daging tumbuh. Oh, saya kira kena santet Iya. Mbak. Masa kita Tukang santet kena santet. tapi jangan dengar bro. Iya, Cara kita tukangnya kita pula kena. saya paham Mbak. Mungkin lah. Tapi gini Mbak, saya kan kemarin silaturahmi, Iya. ya niat saya juga bagus-bagus. Iya, Mbak. saya Silaturahmi. menerima tamu yang bagus Pak. Gimana kalau misalnya Mbak ini ya jangan lagi gunakan itu untuk nyantet orang, karena ilmu Mbak ini kan sudah cukup lumayan. Iya. Ya jangan digunakan untuk nyantet orang, kenapa Mbak? Iya, sebenarnya kita mau untuk mengobatinya pertama itu. Untuk mengobati. Iya, siapa yang datang kita obati. Penyakitnya ini Mbak, kita obati. Tapi kalau memang menjurusnya ke sana, ya kita tolong juga ya. Ya tapi kan bukan karena itu menyakitkan Mbak. Ya, sebenarnya kalaupun Mas datang kemari, kalau maunya ke situ pun kita tolong. Iya. Nah, kalaupun Gini Mbak, karena tadi itu Mbah sudah mengobati orang yang pernah kena santet kan begitu sakit, ya kan. Nah sekarang ternyata Mbah juga pernah menggunakan santet kepada orang lain. Bukankah itu Mbah yang melihat sendiri mereka itu yang merasakan santet gimana sakitnya? iya, Jadi Mbak kan sudah tahu kalau misalnya orang kena santet itu sakit. iya, iya. Jadi gimana kalau misalnya Mbak menggunakannya orang yang merasakan itu Mbak? Mana ya? Kita kan sifatnya mau tolong menolong ya. Iya, tolong menolong Mbak. Tapi kalau menolong secara membunuh orang, itu namanya bukan menolong Mbak. Saya nggak mau kalau Mbak menggunakan keilmuan seperti itu ke jalan yang tidak baik Mbak. Iya, tapi kan kita atas dasar tolong menolong ya. Iya, atas darah. Sekarang gini Mbak, saya punya kekuatan yang nggak ngerti, tapi ketika saya mencoba untuk menyerang seseorang dengan sentikan jari, itu biasa jatuh Mbak. Iya. Coba gini Mbak. Itu kalau yang lain lah. Iya, kita coba Mbak ya. Kita coba Mbak ya. Boleh. Boleh. Kalau coba. Iya. Berarti maksudnya Mas kemarin mau coba. Iya, yang pertama itu sebenarnya niat saya ingin menegur Mbak, jangan menggunakan ilmu itu untuk nyantet orang Mbak. Udah lama saya di sini loh, nggak ada yang negur saya. Iya Mbak, justru sekarang saya negur karena lillahi ta'ala saya punya inspirasi, saya punya teguran yang mungkin menginstingkan dalam diri saya menegur orang-orang seperti Mbak. Tidak menggunakan ilmu untuk menyantet orang lain. Gitu Mbak. Ya, kita kan atas dasar dorongan orang untuk minta tolong ya. Kita Memang kan benar. Kita menolong orang tapi membunuh orang. Ini kan dosa besar Mbak. Iya, cuma kalau kita nggak tolong macam mana? Ya dinasehati toh Mbak. Sesungguhnya ikhlaskanlah. Oh ini anaknya pulang Mbak ya? Oh iya. Sama istrinya Mbak? Oh Bu. Ya, sana aja di sana. Sana dulu ya. Sana. Maaf nih Bu, ganggu ini Bu. Istri yang berapa Mbak? Yang kedua. Oh tengok Mbak, istri dan anaknya bagus. Memang itu anak-anak saya ada juga yang saya ilmu. Macam mana kita bilang ya? Pagar. Yang mau bagus kita pakai. Tapi gini Mbak, bukankah santet ini kalau memang menyerang seseorang yang ditarget tidak kena, itu balik ke keluarga? Ya kan sudah saya pagar ya. Ya kita lindungi lah, namanya anak istri kita lindungi, pasti kita lindungi. Tapi saya maunya Mbak itu tidak menggunakan santet lagi Mbak. Ya bukan saya ini ingin mau nantang Mbak juga, cuman saya ingin menegur karena Allah Ta'ala. Saya punya insting dan saya punya teguran dari Allah ini mungkin supaya Allah itu meluruskan orang-orang yang berjalan di jalan yang salah Mbak.
kita menolong orang kan nggak salah. Iya Mbak, tapi kalau orang yang minta tolong ingin membunuh orang lain, bukankah itu lebih baik Mbak nasihati? Sesungguhnya kalau misalnya kejahatan dibalas dengan kejahatan, itu sama saja dengan binatang. Gitu Mbak. Tapi kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan, itulah yang dikatakan manusia. Kalau kebaikan dibalas dengan kejahatan, itu namanya dajjal. Lebih-lebih dari binatang lagi Mbak. Jadi gimana Mbak, saya pengen Mbak itu tidak nyantet lagi lah Mbak. Gimana ya? Jadi kalau orang minta tolong sama kita nanti macam-mana itu ya? Karena Mbak, sudah banyak orang minta itu betul Mbak, itu betul. Betul kali kalau ketika orang minta tolong kemari, tolonglah saya sakit hati dengan seseorang itu, mau dendam kali saya bikin dia kapok, itu betul. Tapi kalau Mbah Urus ini, Mbah Urus, yang Mbah Urus akhirnya yang disantet tadi sengsara, sakit. Bukankah Mbah sudah melihat awal terjadinya Mbah dipanggil Mbah ini karena mengobati penyakit santet? Jadi alangkah kecewanya nanti mereka ini. Ya gini Mbak, kalau mereka ini ya mungkin kan belum tahu juga hajatnya nyantet orang, tapi kalau Mbak sendiri yang nggak mau kan lain cerita Mbak. Ya sebenarnya kita nggak mau, cuma sudah apanya ya, dan memang dari dulu orang itu tahu kemarin memang mau. Alasannya kadang orang itu berubah. Ya mulai saat ini saya maunya Mbak itu tidak menggunakan ilmu untuk nyantet orang Mbak. Mbak Urus ini sudah sangat cukup dikenal, dituakan. Tapi kalau masih menyantet orang, dan orang yang Mbak santet ini sampai jatuh dan merasakan kesengsaraan luar biasa, bahkan mati karena keilmuan Mbak, ini Mbak akan dituntut loh di akhirat. Iya, cuma kan di satu pihak kita sudah menolong. Di satu pihak sudah menolong, sesungguhnya jika kebaikan itu maka Allah lah yang akan membalas kebaikannya. Jika kejahatan itu maka Allah lah yang akan membalas kejahatan itu. Sesungguhnya sudah diciptakan surga dan neraka bagi orang-orang yang sudah berlaku di jalannya. Jadi kalau orang yang minta tolong untuk kejahatan, masa dibantu? Ya memang ada untung-untungnya, tapi kan untungnya itu tadi kan merugikan diri Mbah sendiri. Nanti kalau sampai balik, Mbah ya nggak terurus. Iya, cuma kan kalau untuk anak istri udah kita pakai, cuma memang itu kerjaan kita. Iya, gini aja lah Mbak. Ya. Kayaknya Mbak ini Mbak nggak mau meninggalkan. Ya mana ya? Memang udah itulah, memang udah dari dulu, dari kakek, bapak, begitulah memang. Iya, tapi kan nggak bagus Mbak. Ya memang. Ya kita ambil baliknya, kita bagusnya menolong orang tadi. Iya. Iya. Memang menolong orang di sebelah, tapi sebelahnya ini kan nggak bagus. Udah sekarang gini aja Mbak. Saya pingin uji santet Mbak ini kayak apa. Oh, berarti pelan-pelan mau nyungkil, mau nguji. Gini Mbak, saya kan udah memberikan kritikan saran untuk Mbak supaya bertobat, tapi Mbak kok terus seperti itu. Kalau diuji ya nggak nahan nanti. Lah, ya kita coba aja Mbak. Ya kalau memang saya kalah, silahkan lanjutkan nyantet orang Mbak. Silahkan gunakan keilmuan untuk hancurkan orang-orang. Tapi kalau Mbah memang sudah merasa tidak sanggup, ya berarti Mbah wajib meninggalkan. Karena hal seperti itu tidak akan diridhoi Allah. Ya boleh. Kalau memang Mbahnya bersikeras, boleh kita coba. Ya bukan saya bersikeras. Mana tahu Mbahnya slow tapi mendalam. Semua di sini nggak tahu Mbah. Iya, tapi kan saya itu nggak mau lomba itu menggunakan ilmu santet lagi untuk nyantet orang lomba. Sebenarnya kita nggak nyantet ya, kadang kemana ya? Bawaan orang yang datang itu. Iya, tapi kalau memang kita nasihati bagus untuk tidak melakukan santet lagi kan kasihan orang-orang yang disantet Mbak sendiri, ya. Mbak ini
ada nggak kira-kira sosok wanita yang Mbah sakiti? Ada. Nah, pasti ada karena Mbah soal wanita Pak ini. Iya. Nah, kalau memang wanita itu nggak suka cari orang tua main dan Mbah disantet, Mbah kena, gimana? Sakit nggak? Iya sakit. Kalau kita yang kena sakit. Mbah yang kena sakit. Iya. Maka dendam seorang wanita itu terpuaskan kan? Ya. Sedangkan Mbah sendiri udah merasakan sakit Merasakan sakit. dan nggak ketulungan sakitnya, nggak terurus sakitnya. Jadi itu tadi Mbah. Bukankah orang yang kena santet juga sakit? Tapi kita bilang tadi memang udah dari dulu. Mbah ini memang Iya. bandel. Oke. Memang nggak keras kepala Mbak. Jadi Mbak nggak mau meninggalkan santet itu Mbak ya? Mana? Kita coba dulu kalau memang bisa saya tinggalkan, saya tinggalkan. Kalau Iya. memang Masnya bersikeras, oke. Ya itu kan nggak angin. Sebenarnya saya nggak ingin seperti itu, tapi ingin saya ini cuma menegur Mbak, cuma dengan baik-baik, jangan melakukan santet lagi Mbak. Ya saya kan cuma pingin Mbak ini berjalan di jalan yang lebih baik. Iya, tapi kan memang udah inilah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Udah. Iya ya. Iya ya, ampun. Iya ya. Iya ya, sudah. Gimana Mbak? Mbak masih yakin keilmuan Mbak itu masih bermanfaat? Tunggu dulu. Iya ya. Iya, ampun. Siap Mbak? Tinggalkan Mbak ya? Iya ya. Tinggalkan Mbak? Bener ya? Saya nggak mau lagi loh Mbak nyantet lagi Mbak. Iya. Sesungguhnya di atas langit itu masih ada langit Mbak. Iya. Dan saya nggak mau lagi Mbak menggunakan keilmuan-keilmuan tersebut untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Iya. Benar Mbak ya? Benar. Ini Iya. Mbak punya pengikut yang tidak baik dan ini jin ifrit yang memang sengaja mengikuti Mbak untuk melakukan permintaan-permintaan Mbak. Iya. Ini saya tarik, saya bersihkan loh Mbak. Iya. Boleh. Iya, ampun. Iya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar.
Salam hormat sedang sejagat dari Stabat, santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat, kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat. What's up bro? Ayo coba sini dan terjadi santri di PSS kita, saling belajar. Ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus, ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skaryo guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, nggak bikin otak jadi stres, amalannya multifungsi. Ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sakit dipelajari dening tiang sedaya sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbasing suiki saktine mantra jebol, penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis bisa diatasi, registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, nggak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang ini sendang sejagat, Padepokan Sendang Sejagatnya dari Stabat.